Kita mulai dari 256 Kabupaten Mimika. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Persidangan yang kami muliakan, selanjutnya atas perkenan Majelis Hakim akan kami bacakan perihal permohonan yang diajukan. Perbaikan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 61 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tanggal 9 Desember sebagaimana registrasi perkara nomor 256 dianggap dibacakan. Dengan ini kami yang hadir dalam persidangan ini, saya Julianto Asis bersama rekan Randy Saputra mewakili Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarin selaku pasangan calon nomor urut 03 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Mengenai kewenangan mahkamah Dianggap dibacakan mengenai tenggang waktu yang mulia, keputusan KPU ini dibacakan di tanggal 9 pukul 23.34. Kami mengajukan permohonan di tanggal 11 Desember, jadi masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan yang mulia. Ya. Mengenai kedudukan hukum untuk Kabupaten Mimika itu masuk kategori dengan syarat 1,5% untuk dapat mengajukan permohonan. Nah, untuk penghitungannya mengenai jumlah suara sah dari 1,5% itu 3.273 suara dan selisih kami itu 3.679 suara atau 1,6%, tidak memenuhi yang mulia. Tetapi beda tipis ya. Iya mulia. Tapi kami ingin mempertimbangkan bahwa hal tersebut bisa diperiksa bersama dengan pokok perkara dengan kejadian-kejadian yang kami uraikan. Pada pokoknya hampir sama intinya dengan pokok perkara yang mulia. Ya. Adanya terjadi kami bagi jadi dua kejadian yang mulia. Yang pertama itu pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta adanya TSM. Oke. Mengenai pelanggaran pasal 71 bahwa paslon nomor 01 ini adalah petahana melakukan mutasi atau pelanggaran pasal 71 ayat 2 dengan beberapa ASN sebagaimana angka 7 di posita kami itu yang mulia ada 12 ASN yang mulia, itu semua terdiri dari kasubag dan kepala seksi dimutasi ke pelaksana di BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dari sebelumnya dari kepala seksi dan kasubag itu di tanggal 30 Juli atau dalam perhitungan setelah penetapan paslon itu tidak cukup 2 bulan, sementara undang-undang hanya memperkenankan 6 bulan yang dilanggar itu di pasal 71 ayat 2. Dan kami menganggap bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan-laporan kami yang seharusnya paslon 01 ini itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi KPU tetap melanjutkan proses pemilihan. Adapun mengenai laporan-laporan ini kami sudah laporkan, namun kami lebih uraikan di TSM sebagaimana uraian tentang Bawaslu yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam menanggapi laporan-laporan yang kami ajukan. Oke. Adapun mengenai mutasi ini yang mulia itu sudah ditindaklanjuti juga oleh Kemendagri, sudah ada surat dan memang diperintahkan untuk melakukan pembinaan terhadap ini dan BKD Provinsi Papua Tengah juga sudah membentuk tim bersama inspektorat untuk menindaklanjuti SK mutasi yang diterbitkan oleh Johannes Redtop selaku petahana. Yang disuruh dibina itu siapa? Bupati yang mulia, Bupati. Tapi pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat itu sudah PLT yang mulia, sudah PLT Sekda. Jadi yang sempat
menghadapi proses pemeriksaan itu udah PLT Sekda yang mulia, bukan lagi Pak Johannes Reptop. Tapi yang tanda tangan SK mutasi itu masih Pak Johannes Reptop atau Bupati Paslon 01. Oke, lanjut. Jadi kami berpandangan yang mulia bahwa untuk mempertimbangkan bahwa Paslon 01 ini khususnya Bupati ini melanggar pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 dan itu yang lain. Yang lain apa lagi? Mengenai TS yang mulia mungkin akan dijelaskan lebih lanjut rekan kami ya, karena standby kemarin di sana yang mulia, atas nama Reddy Saputra. Silakan. Terima kasih, mohon izin yang mulia atas perkenannya. Saya Reddy Saputra, salah satu kuasa hukum Paslon 03. Mohon izin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami. Yang pertama, bahwa Johannes Reptop selaku calon Bupati pasangan nomor urut 1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika telah melakukan beberapa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa istilah sistematis, terstruktur, dan masif mohon dianggap dibacakan, bahwa berbagai macam pelanggaran yang melibatkan pasangan nomor urut 1 dan melibatkan orang lain tetapi menguntungkan pasangan calon sebagaimana diuraikan di bawah. Yang pertama, ada ASN yang tidak netral. Ini terkait oknum ASN yang mengambil alih tugas dan kewenangan KPPS, mengusir, kemudian membagikan surat suara. Itu ada bukti P25 sampai P29, ada intimidasi dari KPPS yang melarang beberapa masyarakat untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara. Yang ketiga itu soal penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh rekan itu saya. sudah ya. Lanjut. Money politics. Yang masuk dalam permohonan terkait money politik itu ada praktik bagi-bagi uang kepada pemilih yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya dalam beberapa laporan juga yang telah kami laporkan di Bawaslu, ada praktik money politik dalam bentuk pembagian beras maupun balon. Itu pembagian beras di poin berapa itu ditulis? Ini kami akan masukkan sebagai bukti tambahan. Kalau tidak ada dalam permohonan jangan disampaikan. Siap. Kan sudah diingatkan tadi. Siap yang mulia. disampaikan itu apa yang ditulis dalam perbaikan permohonan. Siap yang mulia. Lanjut. Yang kedua terkait pasal 71 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang tidak ditindaklanjuti, kami menganggap sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespon laporan masyarakat berkaitan dengan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 yang melibatkan pasangan nomor urut 1 diduga kuat adalah merupakan bentuk keberpihakan Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Bahwa dampak dari keberpihakan tersebut mencederai terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024. Hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang keseluruhan merujuk pada jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tentang pentingnya netralitas penyelenggara pemilu serta mengacu pada standar pelanggaran TSM. Bahwa dugaan Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak pada paslon nomor urut 1 bukan hanya ditujukan pada penanganan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan, melainkan juga ditunjukkan dalam beberapa laporan penanganan pelanggaran lainnya, terutama jika laporan masyarakat yang terlapornya adalah pasangan Johannes Reptop dan Emmanuel Kemong. Bahwa pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Johannes Reptop kepada Bawaslu Kabupaten Mimika. Namun laporan tersebut ditolak begitu saja dan tidak diregistrasi dengan alasan hukum yang cukup untuk itu. Penolakan tersebut dilakukan tanpa disertai alasan hukum yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun laporan-laporan yang kami ajukan telah dilengkapi dengan bukti-bukti substansial, konkret, dan tidak terbantahkan. Bahwa sikap Bawaslu tersebut menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, terdapat pengabaian terhadap kewajiban Bawaslu untuk melakukan pengawasan pendahuluan. Mohon dianggap dibacakan. Ada beberapa laporan-laporan. Oke, semua laporan itu selesai ya. Nanti biar kita dalami dan dijawab oleh Bawaslu nanti. Apalagi ada yang lain? Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas telah jelas terdapat pelanggaran Pilbub Mimika yang nyata dan mempengaruhi hasil
secara signifikan namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang. Bahwa dengan terbuktinya calon Johannes Retop sebagai calon bupati dan wakil bupati nomor 1 Kabupaten Mimika tahun 2024 yang melakukan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka termohon harus membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 38 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2004 dan keputusan KPU Mimika nomor 39 tentang penetapan nomor urut peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika, bahwa apabila tidak terdapat pertimbangan hukum yang cukup untuk mengakomodir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2004 yang ada, kemudian membatalkan perolehan suara dan pencalonan nomor urut 1 karena telah melanggar dan diuntungkan atas terjadinya pelanggaran TSM, maka sepatutnya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2004 haruslah diulang, bahwa berdasarkan pada apa yang terurai, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Saya langsung lanjut di petitum untuk memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan diskualifikasi calon Bupati Johannes Retop dan pasangan calon nomor urut 1 pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan. 3. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 61 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2004 yang ditetapkan di Timika pada hari Senin tanggal 9 Desember pukul 23.34. 4. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 38 tahun 2004 tentang penetapan pasangan calon dan wakil pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2004 tertanggal 24 Oktober dan keputusan KPU nomor 39 tentang penetapan nomor urut. 5. Menetapkan perolehan suara hasil bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika yang benar sebagai berikut. 1. Pasangan nomor urut 1 Johannes Retop dan Emmanuel Kemong dengan perolehan suara 0 akibat didiskualifikasi. Yang kedua, pasangan Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi dengan 66.266 suara. Yang ketiga, pemohon Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe 74.139 suara dengan total suara sah 140.407 suara. 6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini dan atau memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi dan pasangan calon nomor urut 3 Alexander Omaleng sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emmanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan. 2. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam tenggat waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang dan melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka 7 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Ketiga, memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan dan melaporkan hasil pengawasannya. Yang kelima, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, terkhusus Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah dan Kepolisian Resort Kabupaten Mimika untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati Kabupaten Mimika sesuai dengan kewenangannya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, coba Anda lihat di petitum halaman 20. Itu apa yang dimaksud dan atau di situ? Jadi ya, izin majelis. Jadi ini kami bersifat kumulatif, kami juga bersifat alternatif tergantung nanti pertimbangan majelis hakim yang mulia berdasarkan permohonan-permohonan yang kami ajukan yang mulia. Oke. Nanti akan kita pertimbangkan ya. Biasanya kan alternatif. Ya, yang mulia. Nah, ini kumulatif alternatif. Siap yang mulia. Nah, itu. Satu. Kalau begitu angka 1 di kumulatif alternatif itu kumulatif atau alternatif terhadap apa? Sebenarnya alternatif ini yang mulia. Ini bukan, jangan diubah-ubah. Iya, makanya yang mulia kami juga sudah diperingatkan tadi, makanya
Kalau di Bukan, oke, alternatif. Atau- Angka 1 itu alternatif terhadap angka berapa? izin yang mulia, Angka 1 di alternatif itu alternatifnya terhadap apa? alternatif dari rangkaian petitum kami yang di awal ke angka 1 ke angka sampai angka 6 atau ke alternatif angka 1 sampai angka 5 itu yang mulia. Oke. Jadi kalau tidak di atas dipakai, di bawah dipakai begitu? Begitu yang mulia. Oke, tapi yang tertulisnya tidak begitu kan? Iya yang mulia. Oke. Cukup yang mulia Pak Arsul? Yang mulia Pak Ridwan? Cukup ya? (272) silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kuasa hukum Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi nomor urut 2 Ya, mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 61 tahun 2004 yang tanggal 9 Desember 2004. Oleh karena yang dimohonkan itu adalah penetapan hasil pilkada, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum bahwa berdasarkan pasal 158 disyaratkan dalam perkara ini adalah 1,5, maka 1,5 itu adalah 3.273 suara, sedangkan suara pemohon adalah 66.268, sedangkan pihak terkait 77.818, maka selisihnya adalah 11.550 suara, sehingga tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang. Namun karena telah terjadi pelanggaran serius dan signifikan berupa pelanggaran terhadap pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2006 dan lebih dasar lagi telah terjadi pelanggaran praktek serius kecurangan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 di mana seluruh jumlah surat suara DPT telah dicoblos. Jadi 100% surat suara DPT dicoblos, surat suara cadangan 25% juga dicoblos, bahkan surat suara cadangan lebih dari 25% pun dicoblos. di semua TPS. Ini yang mulia. TPS Ada mana saja? yang di Mimika itu jumlah distriknya adalah 18 distrik. 11 distrik itu lebih dari 100%. Jadi dicoblos DPT-nya 100%. Kemudian surat suara cadangannya dicoblos, bahkan lebih dari surat cadangan dicoblos ada, yaitu di distrik Agimuga, Mimika Timur, Mimika Barat, Jita, distrik Jila, Mimika Timur, Tembagapura, Mimika Barat Jauh, Kewangki, Narama, Alama, Amar, ini semuanya adalah 100% DPT-nya dicoblos, surat suara cadangannya dicoblos, bahkan kelebihan dari surat cadangan juga dicoblos. Jadi melebihi 100% di 11 kecamatan dari. Kemudian ada juga distrik Hoya. Distrik Hoya DPT-nya 100, DPT-nya juga 100%, persis sama dengan jumlah DPT. Kemudian sisanya dari 6 distrik Mimika, Iwaka, Mimika Barat, Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Wania, sebagian besar juga di TPS-nya hampir 100% mencoblos, tapi tidak 100% di 6. Jadi 11% lebih 100%, 11 distrik melebihi 10%, 1 distrik sama dengan jumlah DPT, 6 mendekati 100%. Itu yang mulia, sehingga ini bagi kami jelas melanggar prinsip-prinsip langsung membebas rahasia, jujur dan adil. Halo, sebagaimana HP-nya siapa itu?
Bapak keluar dulu, Pak. Silakan. Menurut pemohon, jelas-jelas pelaksanaan pilkada Kabupaten Mimika ini melanggar prinsip-prinsip langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagaimana dijamin atau diamanahkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1940 Undang-Undang Dasar 1945. Pak Wakil Kamal, berapa TPS yang 100% itu pemilih DPT-nya? Dihitung nggak? Kami hitung yang mulia. Berapa semuanya? Dari seluruh kami yang pasti distrik tadi masih menghitung distrik, ada 11 distrik yang 100% semuanya. Dari yang Bapak hitung itu berapa TPS yang 100% itu? 11 distrik saya Bukan, ini TPS-nya kan basisnya kan TPS. Dari TPS-nya jumlahnya semuanya mana sebentar. Sebentar yang mulia. Menarik. Maaf yang mulia. Distriknya 18 distrik. Ya. Yang 100%, yang 100 melebihi 100% 11 distrik, yang sama dengan DPT itu 1 distrik, 6-nya itu sebagian besar. Ya, sekarang juga, TPS-nya berapa? Jumlah TPS-nya 497 TPS yang mulia. Jadi itu 100%. Enggak, tidak 100%. Ada dari 6 distrik itu yang tidak 100%. Saya sebutkan tadi seperti Mimika Tengah. Oke, Iwaka, paling tidak dari yang Bapak identifikasi dalam permohonan ini kan ada nih semuanya nih. Berapa ada semua, kami uraikan distriknya disebutkan yang mulia. Ya, TPS-nya yang paling saya penting Ya. ini. Di Mimika Baru di Mimika Baru ada 127 TPS dari 186. Ini ibu kota dari Mimika yang mulia. Jadi 127 itu 100%. Iya 100%. Dari 186 TPS di Mimika, di kota ini yang mulia. Itu yang terjadi. Jadi hanya 6 distrik lah yang tidak 100%, tapi hampir 99, sekian persen yang mulia. Rata-rata ya. Gitu yang mulia. Itulah kenapa perbedaan selisih antara pemohon dan pihak terkait karena ada pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip luber dan jurdil itu, maka mohon mahkamah menunda pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada agar kemudian diperiksa secara bersama-sama dengan pokok perkara yang mulia. Itu semua TPS-nya dimunculkan ya? Ya, ada untuk buktinya. Ada yang kami kalau di TPS karena saksi kami di beberapa tempat yang 0 nanti akan di pokok perkara kami jelaskan. Bukan maksud saya, TPS-TPS yang diklaim 100% atau lebih itu ada disampaikan buktinya semua? Iya, karena ada di D hasil kecamatan yang mulia. 100% ada di hasil kecamatan, semua lengkap. Oke. Iya. Sebagian besar kami tidak mendapatkan C hasil tingkat TPS karena diintimidasi, kami juga tidak bisa memfoto dokumen-dokumen seperti C plano yang besar termasuk C daftar hadir. Itu yang penting, C daftar hadir untuk memverifikasi keabsahan pemilih, kan itu adalah kewajiban dari penyelenggara pemilu untuk untuk menyiapkan C daftar hadir supaya bisa memvalidasi siapa-siapa yang kemudian yang menggunakan hak pilihnya di setiap TPS. Tapi kami nggak dikasih kesempatan untuk foto dan sebagainya. Mungkin perlu dikonfirmasi kepada termohon maupun Bawaslu yang mulia. Lanjut. Saya kira itu, oleh karena itu maka berdasarkan hal tersebut pemohon tentunya mempunyai legal standing yang mulia. Berkaitan dengan tenggang waktu permohonan, karena ditetapkan tanggal 9, permohonan kami tanggal 11 masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu selanjutnya di pokok perkara untuk sementara dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung terkait dengan pokok perkara terbagi jadi 2. Ini salah satunya yaitu melanggar pasal 71, mungkin untuk detailnya itu tadi sudah dijelaskan. Iya. Jadinya mungkin ini yang terkait dengan kami. Kami sudah mengajukan laporan ke Bawaslu dan pemberitahuan status laporan itu adalah bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilih dan pidana pemilihan. Yang kedua adalah merupakan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Dan selain itu, dari pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melakukan koordinasi bersama Inspektorat dan BKPSMDM yang sudah menyampaikan temuan hasil. Tidak saya bacakan secara keseluruhan, itu ada di poin 16 halaman 15 majelis. Ya, itu kalau soal syarat sudah ya, Iya, itu dianggap selesai, biar nanti kami yang menilainya. Langsung Baik. sekarang surat-surat suara yang apa itu, yang berterisi penuh itu. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Wakil. Oke. Langsung B yang mulia, Ya. halaman 17, pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu langsung membebas rahasia, luber, serta jujur dan adil, dan pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan one man one vote di Kabupaten Mimika. Bahwa berdasarkan keputusan KPU, Ini semuanya tadi ya, yang berkait dengan TPS-TPS dan di distrik-distrik itu ya. Ya yang mulia. Itu sampai halaman. Terakhir yang mulia. Oke. Yang terakhir yang mulia ini. Kalau begitu langsung petitum, Pak. Enggak, ada yang mulia supaya ada tayangan, Ya. supaya kita meyakinkan yang mulia. Ada tayangan PPT kami Silakan. telah disiapkan, PPT halaman 13. Silakan PPT halaman 13. Ini apa nih Pak yang mau diceritakan? Bahwa di distrik, di beberapa distrik itu adalah KPPS itu menjoplos sisa suara-suara. Itu kenapa 100%? Pertanyaan kita itu kenapa 100%? Karena rata-rata KPPS itu mencoblos sisa suara. Coba Bahkan- diulangi lagi ini diberikan ke nomor berapa suaranya yang dicoblos sebentar. Nah, coba kita lihat. Iya. Oh, yang ini yang mulia, Ya. di Agimoga ini, Ya. 100%, bahkan termasuk surat cadangan itu diberikan kepada 01 yang mulia. Oke. Pasangan nomor urut 2, nomor urut 3, 0. Jadi seolah-olah sistemnya adalah sistem noken, padahal dalam peraturan KPU kan didalang selain Nabire dan Mimika tidak ada sistem noken lagi, sudah sistem one man one vote yang mulia. Oke, lanjut. Ya. Kemudian halaman berapa? Distrik Kuangkinarama halaman 12, mohon ditayangkan. Tadi 13, sekarang 12. Ya, Ini masih orang yang tadi ini Pak? lain yang mulia. Oh lain. Lain. Ini Oke. adalah KPPS mencoblos sisa surat suara. Itu yang dapat kami ada kami rekam yang mulia. Oke. Lanjut, apa lagi? Kemudian di terakhir yang mulia, mana tuh? Di Mimika baru halaman, itu yang mulia. Juga demikian yang mulia, sisa surat suara dicoblos dihabisin semua. Tapi tidak dibagi adil ya. Gak ngerti kita yang di lapangan seperti apa yang terjadi, tapi itu contoh kenapa pemilih itu melebihi 100%. Di antaranya itu bahkan ada dalil kami itu di satu TPS itu orang datang udah selesai pemilihan yang mulia. Oke. Ya, Ini begitu. padanya ada pada surat suara mubasir mau mengening diisi. Kira-kira yang mulia. Silakan. Itu kira-kira jadi sudah langsung ke petitum yang mulia. Silakan. Karena udah terang benderang, mohon. Ya, jangan dipengaruhi hakim Pak Wakil Utama. Ya. Ya, makasih yang mulia. Itu offset namanya kalau begitu. Tugas para pihak itu menyajikan fakta, nanti kami yang menilai. Meyakinkan yang mulia. Iya, saya yakin atau tidak itu urusan di sebelah sini. Silakan, petitum. Oke. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika nomor 61 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23 WIT. 3. Mendiskualifikasi pasangan
pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 atas nama Johannes Retov Immanuel Kemong sebagai peserta pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2024. Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika nomor 38 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika nomor 39 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024 sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Johannes Retop dan Immanuel Kemong. Kelima, memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 atas nama Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi dan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 atas nama Alexander Omaleng Yusuf Rombe. Atau pertama, memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2024. Yang kedua, memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh PPD, seluruh PPS, seluruh KPPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional. Yang ketiga, memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh pengawas distrik dan seluruh pengawas TPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional. Keempat, memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut. Kelima, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Keenam, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. Ketujuh, memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu yang kami sampaikan. Cukup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak Ridwan. Cukup, Pak Arsul, silakan. Terima kasih. Sedikit aja, saudara pemohon ya. Itu tadi pelanggaran itu kemudian dilaporkan nggak ke Bawaslu? Kami keberatan di seluruh distrik ketika rekapitulasi berkaitan dengan hal tersebut dan sebagian ada rekomendasi, beberapa TPS ada rekomendasi dan kami laporkan juga sebagian. Sebagian itu berapa TPS? Izin yang mulia, saya membantu menjawab. Kalau untuk rekomendasi TPS itu kami memang tidak melapor yang terkait TPS, tapi lebih ke distrik. Ya makanya apa respon Bawaslu yang diterima oleh Tidak ada pemohon? rekomendasi. Tidak ada rekomendasi. Tidak ada. Oke. Nanti ini Bawaslu ditanggapi ya semuanya yang disampaikan oleh pemohon tadi. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi ini termohon, mana nih KPU Mimika? Oke, tolong nanti itu dijawab semua itu ya. Bawaslu Mimika mana? Oke, dijawab juga. Ini kalau mendengar mereka aja nih Anda berpihak katanya gitu. Nah, ini kan baru mendengar mereka ini. Nanti kita dengar pula yang dari termohon, dari Bawaslu, nanti penjelasan pihak terkait supaya seimbang semuanya dengan bukti-bukti yang kuat gitu. Paham ya Bawaslu ya? Oke, terima kasih. Selesai Mimika 2 permohonan, selesai.